Welcome to the Baseface Network. Di sini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai jati diri bangsa. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan jati diri bangsa tersebut. Jati diri bangsa merupakan suatu identitas dari bangsa tersebut yang dapat memicu semangat demi keberlangsungan hidup bangsa. Jati diri bangsa ini berisikan nilai-nilai dari buah pikir dan gagasan tentang kehidupan. Pancasila sebagai jati diri bangsa dapat mempersatukan adanya perbedaan-perbedaan di dalam warga negara Indonesia seperti dari perbedaan agama, suku bangsa, bahasa, budaya, dan hal-hal lainnya. Nilai dalam Pancasila dapat menerima adanya perbedaan-perbedaan tersebut dengan asas toleransi dan asas saling menghormati sehingga terciptanya keharmonisan bagi bangsa. Dalam implementasinya, Pancasila sebagai jati diri bangsa ini harus menjadi pedoman bagi kita, warga negara Indonesia, untuk berperilaku, bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa itu, yang terdapat di 55 sila Pancasila, itu akan membuat kita menjadi warga negara yang menjunjung tinggi keadilan, kemakmuran, keadilan sosial, dan hal-hal lain yang dapat memicu tidak terjadinya konflik. Contoh-contoh dari Pancasila, contoh-contoh perilakunya dari sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, itu bisa dengan menghargai adanya perbedaan-perbedaan agama atau adanya perayaan-perayaan agama dari agama lain. Yang kedua yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila yang kedua ini, itu kita menjunjung tinggi adanya nilai kemanusiaan atau nilai sosial, seperti membantu warga yang terkena bencana. Selanjutnya itu adalah sila yang ketiga, persatuan Indonesia, yang merupakan hal yang kita buat untuk agar adanya persatuan di Indonesia tersebut, seperti menjunjung tinggi nilai gotong royong, kebersamaan, dan hal-hal lainnya. Selanjutnya itu sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sila yang keempat ini, Pancasila menegaskan adanya musyawarah untuk mencapai suatu mufakat agar tidak ada terjadi simpang siur atau konflik dalam menetapkan keputusan bersama. Selanjutnya itu sila yang kelima, yaitu adalah keadilan sosial. Nah, di sini kita harus menetapkan keadilan sosial agar tidak adanya perbedaan-perbedaan di suatu wilayah di negara Indonesia. Contohnya yaitu seperti mendistribusikan bantuan. Mendistribusikan bantuan ini harus secara merata, tidak boleh dengan adanya seperti dia tetangga, dia keluarga, atau semacamnya. Kepribadian bangsa Indonesia berarti Pancasila merupakan ciri khas yang membedakan Indonesia dari negara lain. Pancasila juga menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan zaman. Berikut beberapa fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Menjadi cerminan dari jati diri bangsa Indonesia, memotivasi perilaku, sikap, dan perbuatan masyarakat Indonesia dalam keseharian, menjadi sumber dari segala hukum, menjadi cita-cita dan tujuan bangsa, menjadi asas dari segala asas, menjadi moral dalam pembangunan. Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersifat nasional dan mendasari kebudayaan seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh penerapan Pancasila sebagai kepribadian bangsa antara lain: bersikap toleran kepada orang yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda, berbuat baik seperti amanah, jujur, dan rajin belajar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai Pancasila sebagai kepribadian bangsa. 1. Peran Pancasila dalam membangun karakter bangsa. Di antaranya membangun karakter generasi muda. Nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan melalui pendidikan karakter seperti mengajarkan toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air. Ini membantu generasi muda menjadi individu yang berakhlak mulia, berjiwa nasionalis, dan tangguh menghadapi tantangan global. Kedua, memperkuat rasa cinta tanah air. Pancasila menanamkan rasa kebanggaan pada budaya, sejarah, dan kearifan lokal, mendorong untuk aktif dalam
pembangunan bangsa. 3. Meningkatkan kesadaran berbangsa. Nilai persatuan Pancasila memperkuat semangat saling menghargai, keberagaman, menjaga persatuan, dan menolak perpecahan. Kedua, Pancasila dalam konteks global. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya, seperti menjunjung keadilan dan kemanusiaan. Selanjutnya, Pancasila dan diplomasi Indonesia. Dalam diplomasi internasional, Pancasila mendorong kerjasama berdasarkan prinsip perdamaian, saling menghormati, dan kedaulatan. Selanjutnya, Pancasila dan perdamaian dunia. Nilai Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat menjadi inspirasi bagi negara lain untuk menciptakan keadilan dan perdamaian global. Ketiga, tantangan dan peluang Pancasila di era modern. Di antaranya menerapkan Pancasila di era digital. Nilai Pancasila seperti tanggung jawab dan etika dapat diterapkan di media sosial untuk menghindari penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Selanjutnya, Pancasila dan perkembangan teknologi. Pancasila menjadi panduan dalam memanfaatkan teknologi untuk kesejahteraan tanpa melupakan nilai kemanusiaan dan keadilan. Pancasila dan globalisasi. Pancasila menjaga budaya dan identitas bangsa dalam menghadapi arus globalisasi yang cenderung mengikis nilai budaya lokal. 4. Pancasila sebagai sumber inspirasi. Di antaranya tokoh-tokoh inspiratif, tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Gus Dur menunjukkan implementasi Pancasila melalui sikap kepemimpinan dan toleransi. Kisah nyata penerapan Pancasila. Contoh nyata adalah masyarakat yang bergotong royong membantu korban bencana alam, mencerminkan semangat persatuan dan kemanusiaan. Pancasila sebagai motivasi untuk berprestasi. Nilai kerja keras dan gotong royong memotivasi masyarakat berprestasi seperti suksesnya atlet Indonesia di kancah internasional. Baik, di sini saya Firna Sandia Parapat dengan NIM 2433446 akan menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, tentunya kita pasti memiliki nilai-nilai dalam diri kita yang menjadi acuan bagi kita sendiri dalam bergaul, baik dalam kehidupan di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai itu terbentuk dari serangkaian proses belajar dan pengalaman hidup yang kita jalani hingga sampai saat ini. Lalu, nilai-nilai itu yang membentuk pandangan hidup kita. Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai, serta norma yang telah membentuk pandangan hidup bangsa. Nah, pandangan hidup diartikan sebagai suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan kerangkaian dari nilai-nilai luhur yang artinya Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan, menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang religius dan nilai agama terinternalisasikan dalam diri dan terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka pandangan hidup ini mewarnai berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya dalam bidang pendidikan, disusunlah tujuan pendidikan nasional sebagaimana ditulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tertulis pada pasal 3 yang berbunyi, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kedua, ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang menghargai harkat dan martabat kemanusiaan, tidak boleh ada eksploitasi manusia atas manusia lainnya. Maka bangsa ini membuat peraturan perundang-undangan yang melarang human trafficking atau perdagangan manusia. Dalam nilai kemanusiaan, bangsa Indonesia juga menolak segala bentuk penjajahan di atas muka bumi. Hal ini ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea pertama yang
yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang ketiga, ada nilai persatuan, menjadikan bangsa Indonesia sebuah negara yang mencintai persatuan. Akhir dalam pengesahan Piagam Jakarta, ada keberatan dari perwakilan Indonesia Timur yang berpotensi memecahkan persatuan bangsa. Dan setelah itu, sila pertama yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pengikutnya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini merupakan bukti bahwa nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila telah menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebelum Pancasila dilahirkan. Pandangan hidup ini mempengaruhi dalam bersikap untuk pengambilan keputusan mengenai persoalan berbangsa maupun bernegara. Yang keempat yaitu nilai permusyawaratan, menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk memecahkan persoalan dan juga memberikan hak kepada warga negara untuk berpendapat di muka publik. Hal ini ditulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Karena itulah bangsa Indonesia menolak tindakan pemaksaan kepada seseorang untuk mengikuti pendapatnya atau mendukungnya untuk melakukan sesuatu. Bangsa Indonesia mengedepankan cara-cara musyawarah untuk pengambilan keputusan. Terakhir, ada nilai keadilan sosial, menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang dermawan dan berbakti. Mereka hidup dalam tradisi gotong royong, membantu warga negara Indonesia yang sesaat ini menjadi pandangan hidup mewarnai kehidupan bangsa. Contohnya, negara melaksanakan program BPJS Kesehatan sebagai bentuk pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperhatikan kehidupan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, kita tidak ikut-ikutan ketika mendapati beberapa pelajar laki-laki atau perempuan memakai anting serta tato, karena hal itu tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila. Tetapi kita merasa bangga ketika berpakaian sopan serta berperilaku santun. Nah, itu baru sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa memiliki makna bahwa Pancasila adalah inti dari kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai jiwa bangsa, Pancasila berfungsi menjaga eksistensi dan identitas bangsa Indonesia serta memberikan arah dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah beberapa poin utama tentang Pancasila sebagai jiwa bangsa, yaitu 1. Sumber kehidupan moral dan spiritual. Pancasila menjadi landasan nilai-nilai moral yang menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam. Nilai-nilai dalam Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan keberagaman. 2. Yaitu pemersatu bangsa sebagai jiwa bangsa. Pancasila melindungi keberagaman Indonesia dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia memiliki pedoman yang sama untuk menghadapi tantangan dan ancaman perpecahan. 3. Yaitu cerminan karakter bangsa. Pancasila menggambarkan karakter bangsa Indonesia yang religius, humanis, berkeadilan, dan mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Hal ini menjadi unik yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. 4. Yaitu dasar kehidupan bernegara. Dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila menjadi pedoman yang menjiwai undang-undang, peraturan, dan kebijakan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi inti yang menghidupi dan menyatukan bangsa Indonesia dalam keanekaragaman budayanya. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia yang berarti Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama yang mewakili seluruh bangsa Indonesia. Pancasila disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dianggap sebagai perjanjian luhur karena nilai-nilai dalam Pancasila berasal dari
budaya bangsa Indonesia, yang berarti Pancasila merupakan keputusan akhir bagi seluruh warga Indonesia. Yang kedua, prinsip yang harus dihayati dan dilestarikan, perjanjian bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Pancasila juga memiliki fungsi sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, serta alat pemersatu bangsa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.